Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Udah pada makan? Belum, pasti belum. Baik, sebelum kita mulai kelas di pagi hari ini, marilah berdoa sesuai dengan iman dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Teman-teman, kemarin kita sudah masuk ke pertemuan 3 dan 4 karena kita itu mempercepat pertemuan ini, karena 1, 2 kan sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Jadi hari ini kita akan memasuki pertemuan kelima. Kalau dalam RPS itu pertemuan 5 itu sumber hukum administrasi negara. Tapi sebelumnya di pertemuan 3 sama 4 nih, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih dibingungin? Sehingga kita perlu diskusi? Silakan teman-teman. Dari kelompok sini. Ada pertanyaan? Perkembangan tugas administrasi itu penting itu. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pertemuan kelima, itu awalnya kita akan berbicara mengenai perkembangan tugas administrasi negara. Jadi ada pergeseran paradigma dan lain-lain. Aman ya kayaknya ya? Oke. Baik, kalau aman kita langsung ke pertemuan kelima. Baik, pertemuan kelima. Sumber hukum administrasi negara, source of law. Sumber itu sumber hidup misalnya, sumber kehidupan manusia. Ada yang bisa jawab apa? Coba. Ini analogi dasarnya biar kita paham dulu. Coba. Siapa? Sumber kehidupan manusia. Hidup roh dari Tuhan. Oke, manusia itu membutuhkan apa untuk bisa hidup? Makan. Minum, tempat tinggal dan lain-lain. Itu termasuk dalam sebuah kebutuhan primer. Nah, kalau kita bicara sumber itu, kita membicarakan terkait dengan esensi utama bagi setiap, misalnya sumber hidup manusia, berarti esensi utama hidup salah satunya untuk bisa survive, bertahan. Caranya gimana? Makan, gitu kan? Nah, analogi terhadap pertemuan ini, sumber hukum itu digunakan untuk apa dulu? Sumber hukum administrasi, sederhananya. Untuk apa? Menemukan hukum. Oke, ada lagi? Membuat isi-isi dari aturan tersebut. Membuat isi, berarti sudah wujud tindakan gitu ya. Baik. Dari kelompok sebelah, karena ini 2 rombel ini jadi satu agak besar ini. Untuk apa coba kita belajar sumber hukum? Sebagai pedoman pelaksanaan dari administrasi negara itu sendiri. Baik, pedoman pelaksanaan administrasi. Semuanya itu kita berbicara negara ketika kita bergerak gitu kan. Negara dalam keadaan bergerak, membuat peraturan sebagai pedoman dan lain-lain. Clear, aman? Tapi di sini konteks sumber hukum administrasi negara itu tidak jauh berbeda dengan hukum tata negara. Jadi ada 2 spektrum utama kalau kita mau melihat terkait dengan sumber ini, yaitu yang pertama kita akan melihat dari sisi materialnya. Jadi sumber yang sifatnya material. Yang kedua nanti ada yang formil. Kita jabarkan lebih lanjut. Hanya ada 2 ini, material dan formil. Tapi kalau kita jabarkan, bisa panjang lebar ini. Yang pertama, sumber material. Jadi pada prinsipnya, material kan materi, pokok utama, gitu loh. Kalau teman-teman bicara, misalnya apa ya, gedung ini cara membuatnya gimana? Material utamanya apa kira-kira? Semen, batu, dan lain-lain, banyak. Nah,
Sumber material, hukum material itu pada prinsipnya berpengaruh pada rumusan materi hukum yang akan dibentuk. Nah, materi hukum itu berkaitan sama sumber formil, nantinya seperti itu. Jadi ada 3. Yang pertama historis, filosofis, sosiologis. Ada yang tahu nggak penerapan sumber material secara konkret? Ada yang tahu nggak? Di mana? Silakan. Kalau di tiap bukunya itu ada kayak terdapat judul menimbang dan mengingat. Nah, kalau yang material ini adanya di menimbang dan mengingat, atau kata lainnya considerance dalam undang-undang. Oke. Considerance di dalam suatu undang-undang harus memiliki 3 reasoning utama, alasan utama. Yaitu yang pertama tadi, sumber yang sifatnya historis. Apakah sebuah produk hukum yang berbentuk undang-undang ini dibentuk itu historinya gimana? Yang kedua harus ada sosiologis dan filosofis. Jadi hukum ini itu menentukan isi atau substansi utama daripada undang-undang. Clear? Aman? Nah, jadi yang namanya sumber hukum material itu memang tidak bisa dipisahkan. Itu walaupun sifatnya masih abstrak, tapi konkret. Cara mengkonkretkannya adalah dengan membentuk sebuah norma, artinya diformilkan. Sekarang, kalau bicara sumber formil, ada berapa itu? 5. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Kelompok kiri. Silakan. Peraturan perundang-undangan. Ada yang bisa? Sambil saya tulis. Yang pertama adalah peraturan nanti kalau secara sederhana kita melihat peraturan perundang-undangan, pasti orientasinya kepada hierarki peraturan perundang-undangan. Ada di mana caranya kita melihat hierarki itu? Ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Nah, ada di Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada apa saja? Kita rinci sekarang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, terus Undang-Undang. Lanjut. Kenapa konstitusi menjadi yang paling tinggi? Ingat gak sejarahnya gitu? Atau basic teoritiknya? Kenapa konstitusi kok sebagai hukum tertinggi? Karena pelaksanaan cara berhukum kita itu masih menggunakan Stephen Bow Theory. Jadi ada sebuah susunan hierarkis. Oleh karena itu, konstitusi itu didudukan sebagai guidance utama yang memberikan istilahnya apa ya, spirit bagi peraturan yang ada di bawahnya. Yang kedua, adanya TAP MPR. Nah, TAP MPR sendiri itu mengalami apa ya, istilahnya mengalami, karena tahun 2004 itu TAP MPR dihilangkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Terus tahun 2011 itu dimasukkan lagi. Sebenarnya kemarin itu ada tuh mahasiswa yang ingin ngangkat topik terkait TAP MPR. Apa sih urgensinya? Nah, kalau kita bicara secara nomenklatur, nanti akan panjang lebar. Karena pada pokoknya, kenapa di sini itu dinamakan TAP MPR, bukan peraturan MPR? Nah, nanti kita akan bicara terkait dengan tindakan hukum pemerintah. Karena secara klasifikasi itu tindakan hukum pemerintah minimal dibagi 4, yang kayak sebelumnya saya sampaikan. Gitu ya. Yang selanjutnya undang-undang dan atau perpu. Kenapa kok didudukan sejajar? Perpu sama undang-undang sama nggak?
Nah, bedanya apa? Coba. Yang bisa ngomong beda itu harus bertanggung jawab ini. Siapa Mas? Pojok depan. Bedanya apa? Beda apa sama? Beda. Bedanya? Kalau perpu dalam keadaan kahar gitu kan, dalam keadaan genting. Siap. Perlu diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang hal itu yang belum pernah diatur sebelumnya, Ah. misalnya seperti COVID-19. Itu dinamakan perpu. Apakah kemarin COVID dikeluarkan perpu? Jadi gini, ini mohon diperhatikan, kayaknya penting sekali ini. Biasanya tuh kita berbicara perpu itu karena sebuah kondisi yang sifatnya darurat. Tetapi perpu dengan undang-undang itu materi muatannya itu sama. Nah, kita berbicara perpu dengan undang-undang, yang membedakan adalah cara membuatnya. Kalau kita berbicara undang-undang, pasti yang membuat adalah dua institusi, DPR sama Presiden. Tetapi kalau perpu tidak, perpu itu menjadi kewenangan Presiden ketika ada sebuah keadaan yang dinilai kedaruratan itu. Nah, maka kita nanti akan bicara lagi tuh terkait dengan state of emergency, hukum negara darurat atau hukum tata negara darurat. Di situ ada syarat dan mekanismenya. Jadi nggak sembarangan tuh perpu, walaupun isinya, materi muatannya itu sama. Clear? Jadi perpu itu dibuat dulu, baru disahkan. Kira-kira gitu. Tapi kalau undang-undang dibuat dengan melalui proses, baru disahkan untuk menjadi undang-undang. Kalau perpu dibikin dulu, intinya jadi perpu dulu, baru disahkan menjadi undang-undang. Gitu. Mekanismenya cukup sangat berbeda, walaupun materi muatannya itu sama. Nah, selanjutnya Perpres. Apa itu Perpres? Peraturan? Bedanya dengan peraturan pemerintah. Ya, ada yang lupa ini sebenarnya. Pertama PP dulu harusnya. PP, apa itu PP? Peraturan pemerintah. Fungsi PP untuk apa? Fungsi PP adalah pelaksana daripada undang-undang. Jadi ada konkretisasi di situ. Nah, nanti akan berlanjut sampai Perpres dan Perda. Perda dibagi dua. Jadi kalau kita bicara Perda pun, itu nanti mekanismenya itu ada kesamaan dengan cara membuat undang-undang. Gitu ya, clear? Oke, yang kedua, yuris. Apa itu jurisprudence? Putusan Hakim terdahulu. Putusan hakim terdahulu yang dijadikan Pedoman. Nah, pertanyaannya, hakim apa? Apakah semua peradilan boleh? Karena ini berkaitan dengan sumber hukum administrasi negara. Lembaga kehakiman, Pak. MANK. Ayo, coba rombel berapa? 10. Jurispruden peradilan apa? Apakah ada yang sifatnya khusus atau bebas? Semua jurispruden boleh. Ayo, silakan. Yang berkekuatan hukum tetap, Pak. Lah ya, yang berkekuatan dulu syaratnya itu harus inkrah. Tetapi peradilannya itu apa? Karena harus punya relevansi loh. Gitu. Apa peradilannya? Caranya itu sederhana. Ketika kita memfokuskan pada hukum administrasi, maka cara yang paling mudah adalah bagaimana sifat putusan itu, putusan peradilan itu, sifatnya adalah erga omnes. Syaratnya itu dulu. Makanya kalau kita bicara jurispruden dalam konteks sumber hukum di hukum administrasi, harus punya sifat erga omnes. Peradilan apa pertanyaannya?
MK. Selain MK, apakah MA ketika dia mengadili kasasi itu erga omnes? Ayo, kita rinci lagi nih. MK kan boleh itu kasasi, tapi bisa sifatnya itu privat kan? Iya. Ayo, silakan teman-teman. Mas Galang biasanya mau jawab nih. PT sama tadi apa? Nah, erga omnes kita garis bawahi di situ. Erga omnes itu artinya satu untuk semua. Yang gampang aja, satu untuk semua, kayak jenengan nonton televisi itu loh, SCTV itu loh. Paham nggak aplikasinya, teman-teman? Satu untuk semua kayak gimana? Contoh ya, coba saya pingin satu yang berpendapat. MK aja wes, putusan MK satu untuk semua, misalnya. Apa? Gimana? Putusan yang Gibran kemarin Pak Ya? umur kan itu jadi 35 tahun ya kemarin. Itu jadi berlaku untuk semua orang gitu loh. Bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang itu mengikat. Siap. Seperti itu kemudian. Ada tanggapan sanggahan dari sebelah? Coba dari sebelah. Putusan MK, kenapa kok sifatnya erga omnes? Salah satu coba. Kenapa? Mas yang berbaju batik, karena kita hari batik itu sama. Silakan. Kenapa sifatnya erga omnes putusan MK? Syaratnya gampang. Ketika suatu putusan itu berlaku untuk semua, cara melihatnya gini. Sampean ikut atau punya legal standing nggak terhadap suatu perkara yang diujikan kemarin misalnya terkait pilpres? Punya kepentingan nggak di situ? Nggak punya kepentingan. Tapi ketika MK memutuskan bahwa batas usia calon presiden atau wakil presiden dengan sebuah syarat tertentu, kalau jenengan itu bisa jadi wali kota, maka sampean juga terkena atas putusannya dan sampean juga berhak menjadi dicalonkan misalnya gitu loh. Jadi sampean itu teman-teman nggak ikut-ikutan, tapi kok terdampak gitu loh atas putusannya. Itu syaratnya. Clear ya? Aman ya? Jadi erga omnes itu jadi titik poin di sini. Biasanya itu kalau ujian lisan itu banyak yang lupa. Jurispruden dalam ini konteks sumber hukum administrasi itu apa maksudnya? Itu biasanya agak lupa. Yang kedua PT UN. Mahkamah Agung bisa nggak? Bisa, tapi sifat perkaranya yang kita bedain. Mahkamah Agung ketika dia memutuskan kasus yang berkaitan sama petun. Mahkamah Agung ketika mengadili masalah judicial review. Itu satu untuk semua. Clear? Aman ya? Lanjut. Ada traktat. Apa itu traktat? Lanjut. Konven. Yang terakhir ada dari ketiga ini. Sebelumnya yang kelas HTN sama saya sudah saya berikan itu diskusi yang cukup mendalam nih terkait dengan apa sih konvensi dan traktat misalnya. Ada pertanyaan nggak bagi teman-teman yang sudah kita diskusikan ini? Materi ini. Traktat. Perjanjian internasional. Kenapa kok jadi sumber? Sederhananya gini, ketika pemerintah itu mau bertindak, maka pemerintah harus mempunyai sebuah legal standing. Legal standing dalam konteks ini adalah pemerintah bisa membuat sebuah peraturan.
perjanjian internasional itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk tindakan pemerintah. Nah, untuk mata kuliah hukum administrasi ini, output akhirnya kita akan mengetahui terkait dengan apa saja sih tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyelenggara negara. Dari situ dulu. Maka kalau kita bicara tindakan penyelenggara negara, dibagi dua. Yang pertama tindakan faktual. Tindakan yang dimaksudkan tidak berakibat hukum. Awalnya gitu. Yang kedua adalah tindakan hukum sendiri. Nah, kalau tindakan hukum itu dibagi, menurut sifatnya itu dibagi 4. Saya biasanya menegaskan yang pertama, tindakan penyelenggara negara berupa membuat peraturan, artinya regeling. Yang kedua adalah tindakan penyelenggara negara yang membuat sebuah ketetapan atau keputusan. Yang ketiga adalah campuran dari dua-duanya ini, namanya itu Beleitsregel, aturan kebijakan. Dan yang keempat itu biasanya tidak terlalu dibahas karena ini bentuknya itu planning. Walaupun planning itu sudah ditetapkan dalam peraturan maupun dalam keputusan, biasanya seperti itu. Nah, dasar pemerintah bertindak itu menurut kewenangan. Nanti kita bicara kalau sudah sampai ke situ. Artinya, apapun bentuknya, kalau pemerintah mau bertindak, itu harus punya dasar kewenangan dulu. Setelah punya dasar kewenangan dia bertindak, maka akan berjalan sesuai dengan realnya masing-masing. Apakah dia mau mengatur, mau memutuskan, menetapkan, dan lain-lain. Clear ya? Jadi relevansinya dengan sumber apa? Sumber itu dijadikan titik poin ketika pemerintah mau bertindak. Harus punya dasar dulu. Dan sumber ini nanti akan berkaitan dengan teori kewenangan. Clear? Kewenangan itu dibagi 3 nantinya. Kewenangan yang sifatnya atribusi, kewenangan yang sifatnya delegasi, sama mandat. Nah, khusus untuk misalnya membuat peraturan perundang-undangan itu pemerintah atau penyelenggara negara harus didasari dengan peraturan yang sifatnya atributif. Tidak boleh peraturan yang sifatnya mandat, itu tidak boleh. Ada yang tahu alasannya? Nah, mandat itu biasanya 1 orang, dan mandat sebenarnya caranya agak cukup mudah. Kita akan melihat konteks pertanggungjawaban. Caranya gitu. Pelaksana kewenangan atribusi itu bertanggung jawab ya dirinya sendiri. Delegasi juga dirinya sendiri. Tapi kalau mandat tidak boleh. Mandat yang bertanggung jawab atasan yang memberikan mandat. Oleh karena itu, bagi orang yang atau lembaga yang diberikan kewenangan mandat tidak boleh mengatur atau memutuskan. Dia hanya pelaksana saja. Clear? Aman ya? Oke. Dari semuanya, ada yang ditanyain nggak? Ada yang ditanyakan nggak dari semuanya? Boleh dijelaskan terkait konvensi, Bapak? Oke. Konvensi kan kebiasaan, tapi dalam konteks ini adalah kebiasaan tata negara atau administrasi negara. Salah satu bentuk konvensi itu kebiasaan biasanya itu tidak tertulis. Tetapi konvensi sesuai dengan perkembangan hukum administrasi negara, contohnya itu ketika pejabat itu mengeluarkan sebuah ketetapan, keputusan, itu konvensi kebiasaan administrasi negara. Pejabat mengeluarkan kebiasaan misalnya dalam penyelenggaraan pemerintah itu apa ya? Konferensi pers. Itu kebiasaan ketika pemerintah itu ditanya terkait dengan kebijakan dan lain, itu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memiliki dampak hukum. Tidak memiliki dampak hukum. Tetapi dengan perkembangan terbaru di dunia administrasi negara, Undang-Undang 30 2004, tindakan faktual pemerintah pun itu bisa menjadi sebuah konsep yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan faktual.
Jadi jangan salah. Yang namanya konvensi, misalnya kita lihat sekarang kan lagi masa transisi pemerintah. Lemdaksation itu termasuk konvensi ketatanegaraan. Masa bebek lumpuh gitu loh istilahnya. Jadi biasanya itu kayak kalau di negara Amerika itu selama masa transisi itu tidak boleh pemerintah membuat sebuah kebijakan yang sifatnya strategis. Contohnya yang sederhana misalnya menteri apa namanya ya? Reshuffle menteri. Itu bisa terjadi bisa terjadi penyalahgunaan loh. Itu lemdaksation dalam kondisi istilahnya bebek lumpuh itu tidak diperkenankan sebenarnya. Itu kebiasaan tata negara. Karena dikhawatirkan dia akan memiliki dampak yang kurang baik ke depan untuk kepentingannya 1-2 orang. Jadi konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan yang tidak tertulis tapi lazim dilakukan, gitu loh Mas. Clear? Artinya kelaziman menurut konteks kepantasan, gitu loh, lazim. Clear? Aman? Ada lagi pertanyaan? Doktrin misalnya yang terakhir tadi. Untuk apa sih doktrin itu? Doktrin pasti sangat penting kawan-kawan. Ketika kita berbicara misalnya di dalam konteks sebelum adanya jurispruden kan ada proses peradilan misalnya gitu loh. Dan di situ biasanya ada pembuktian itu biasanya dari seorang ahli yang mana di situ bisa disebut sebagai doktrin ketatanegaraan atau doktrin administrasi negara. Jadi itu penting. Clear? Ada lagi? Sebenarnya nanti kita akan lebih fokus ke arah peraturan perundang-undangan sama tindakan pemerintah saja, karena di situ nanti garis besarnya akan benar-benar kita evaluasi itu. Apakah benar pemerintah ketika membuat perpu terkait A, B, C, ya gitu. Jadi kan nanti kan ada dihubung-hubungkan dengan bagaimana sih pelaksanaan diskresi dari pemerintah, syaratnya gimana, apakah itu menentang dan lain-lain. Ada pertanyaan enggak? Cukup? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pada pokoknya gini, garis besar sumber hukum administrasi negara itu menjadi titik poin, titik sentral ketika kita mau membicarakan terkait dengan analisis kasus di dalam hukum administrasi negara. Karena teman-teman harus melibatkan tadi sumber material maupun sumber yang sifatnya formil. Harus melibatkan itu. Gitu ya. Jangan sampai teman-teman ketika mengkritisi terkait dengan ini kebijakan berupa peraturan, tidak tahu terkait dengan hierarkinya dan lain-lain. Itu kira-kira kurang bisa tersistematis kira-kira kayak gitu. Aman ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya dan kehadirannya dari teman-teman. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan masuk pertemuan ke-6. Dan pertemuan ke-6 itu jadi cukup penting karena kita akan membicarakan terkait teori kewenangan, teori antar kewenangan. Nah, sebelum kita bertindak ke arah kebijakan pemerintah ini membuat produk regeling dan lain-lain, kita harus tahu teori kewenangannya. Jadi itu jadi titik penting juga. Gitu, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga niat teman-teman untuk kuliah ini insya Allah ada manfaatnya dan membuat sebuah preferensi baru dalam pendidikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.